Pernah nggak sih ngerasa aneh, teknologi makin canggih, harusnya semua makin murah kan? Tapi kok rasanya dompet kita malah makin tipis ya? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar pemikiran dari Jeff Booth yang ngejelasin kenapa masa depan kita, teknologi, dan inflasi itu ternyata saling terkait erat. Pertanyaan ini nih, yang kayaknya ada di kepala kita semua. Pas lagi belanja bulanan, isi bensin, atau bahkan cuma beli kopi di warung, kenapa ya rasanya semua harga naik terus? Apa emang dunia kerjanya begini, atau ada sesuatu yang kita nggak tahu? Dan ternyata, ini bukan cuma perasaan kita doang loh. Jeff Booth bahkan ngasih contoh spesifik dari negara kita sendiri. Dia bilang, harga beras aja udah naik 2-3 kali lipat. Ini tuh cerminan dari masalah global yang kita semua lagi hadapi bareng-bareng. Oke, biar kita bisa paham akarnya, kita akan bedah topik ini jadi 5 bagian. Kita mulai dari dunia yang kita kenal sekarang, terus kita lihat gimana sih seharusnya keadaan alaminya, lalu kita dalami kenapa inflasi itu bisa dibilang pencurian, gimana caranya keluar dari siklus kekacauan ini, dan terakhir, sistem apa sih yang bisa kita pilih? Yuk, kita mulai dari bagian pertama, dunia yang Anda kenal. Ini adalah realitas kita sehari-hari, perjuangan konstan melawan harga-harga yang kayaknya nggak pernah berhenti naik. Nah, sekarang kita masuk ke ide intinya, Bud. Dan ini mungkin bakal bikin kaget. Karena menurut dia, semua yang kita alami ini justru kebalikannya dari apa yang seharusnya terjadi secara alami di ekonomi kita. Kunci utamanya ada di konsep ini, deflasi. Gampangnya gini deh, deflasi itu kondisi di mana harga barang dan jasa turun terus-menerus. Artinya, seiring waktu, uang kamu jadi lebih berharga, bisa buat beli lebih banyak barang. Menurut Booth, inilah seharusnya hasil alami dari pasar yang bebas. Logikanya tuh sebenarnya simpel banget. Kata Booth, semua berawal dari kompetisi. Pengusaha kan berlomba-lomba bikin produk terbaik. Kompetisi ini mendorong inovasi dan teknologi yang bikin segalanya jadi lebih efisien dan melimpah. Hasil akhirnya, ya harga-harga secara alami harusnya turun buat kita semua. Singkatnya, kepintaran manusia itu pada dasarnya adalah kekuatan deflasi. Buat Booth, ini bukan teori ekonomi yang jelimet. Dia bilang, ini adalah persamaan paling sederhana di planet ini. Anda bisa menjelaskannya ke anak umur 5 tahun. Ini tuh udah kayak hukum alam di pasar bebas yang sehat. Nah, ini dia yang jadi pertanyaan besarnya. Kalau teknologi secara alami menekan harga ke bawah, terus kekuatan apa dong yang narik harga ke atas terus-terusan? Disinilah argumen Booth jadi tajam banget. Jadi, seolah-olah ada dua sistem yang lagi bertarung nih. Di satu sisi, ada sistem kita sekarang yang penuh inflasi. Ini kayak permainan zero sum, di mana kalau ada yang menang, pasti ada yang kalah. Semuanya didasari manipulasi. Di sisi lain, ada sistem alami yang deflasi. Ini permainan tak terbatas, di mana inovasi bikin semua orang bisa menang bareng. Dasarnya adalah kebebasan. Jadi, poin krusialnya begini. Booth berargumen kalau inflasi itu bukan bug atau kesalahan sistem. Itu adalah fitur yang sengaja dirancang. Kalau pasar bebas secara alami bikin harga turun, terus inflasi datang dari mana? Kata dia, itu benar-benar pencurian. Sebuah cara sistematis buat mindahin kekayaan lewat manipulasi. Pertarungan ekonomi ini menurut Booth adalah akar dari banyak kekacauan sosial dan politik yang kita lihat sekarang. Ini membawa kita ke bagian 4. Gimana caranya kita bisa mengakhiri siklus kekacauan ini? Booth nyambungin idenya ini dengan teori siklus sejarah yang disebut The Fourth Turning. Intinya, teori ini bilang kalau peradaban itu bergerak dalam siklus sekitar 80 tahunan, yang ujung-ujungnya selalu masa krisis, konflik, dan reset system. Disinilah kaitannya. Booth percaya siklus ini tuh nggak acak. Dia berpendapat bahwa pemicu utamanya adalah sistem uang yang dimanipulasi. Sistem ini bakal jadi makin parah seiring waktu, sampai akhirnya rusak total. Dan siklus kekacauan dimulai lagi dari awal. Terus, gimana cara kita keluar dari lingkaran setan ini? Nah, menurut pandangan Booth, solusinya ada di teknologi kayak Bitcoin. Dengan adanya sistem uang yang didasari kebenaran, yang nggak bisa dimanipulasi oleh siapapun, dia berpendapat kita punya potensi buat memutus siklus penghancuran ini untuk selamanya. Oke, setelah kita ngomongin masalah yang gede banget, sekarang kita tarik lagi fokusnya ke diri kita masing-masing. Ini adalah tentang memilih sistem mana yang mau kita dukung dan kekuatan kita sebagai individu. Jadi, pertanyaannya buat kita semua, gimana caranya kita menavigasi kekacauan ini? Apa yang bisa kita lakukan di tengah sistem yang kelihatannya udah rusak ini? Nasihat dari Booth itu bukan soal melawan sistem lama, tapi justru soal membangun yang baru. Dia nyaranin kita buat mindahin energi kita. Jangan terjebak dalam ketakutan, tapi ambil alih kendali di sistem yang baru. Fokuskan energi buat membangun apa yang kita mau, bantu orang lain paham, dan yang paling penting, tetap punya harapan.
Pesan utamanya itu soal harapan dan kekuatan individu. Seperti yang Booth bilang, saya bisa menaruh semua energi saya pada hal yang ingin saya lihat di masa depan. Saya tidak harus memberi makan monster itu. Jadi, solusinya bukan melawan, tapi dengan damai ikut membangun dan berpartisipasi di sistem yang baru. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Apakah kita memang terjebak dalam sistem yang penuh kontrol, atau kita sebenarnya bisa membangun sistem baru yang didasarkan pada kebenaran? Pilihan itu ada di tangan kita masing-masing.